Jadi sebelumnya kita sebagai umat Islam, kita memang didorong untuk selalu mencari ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu kesehatan, ilmu politik, ilmu astronomi, dan sebagainya. Nah, apa sih manfaat dan tujuannya itu? Itu tuh untuk mencari kebenaran baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Biar kita itu biar kita gak tersesat gitu loh. Kan apalagi sekarang tuh banyak sekali berita-berita hoax atau kayak ilmu-ilmu yang menyesatkan kita. Jadi kita sebaiknya untuk mencari ilmu, selalu mencari yang benar. Salah satu wujud penerapan ilmu yang dari dulu itu pernah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan hebat Islam itu tuh ada ditemukannya teknologi. Teknologi ini hadir untuk mempermudah kehidupan sehari-hari manusia, ya kan? Jadi dengan adanya teknologi kita ini kayak jadi gampang banget gitu loh buat menjalankan tugas, menjalankan kehidupan sehari-hari, ya kan? Kayak kita cari informasi gitu bisa lewat Google. Terus kalau enggak kita mau ada janjian atau apa gitu, kita tinggal chat atau tinggal telepon aja gitu kan, kita nggak usah datang ke rumahnya ternyata orangnya nggak ada gitu, kayak gitu. Terus ini ada juga sementara itu seni dalam Islam dipandang sebagai bentuk ekspresi kreatif yang mencerminkan keindahan, keteraturan, serta nilai-nilai spiritual. Nah, dari ketiga unsur ini tadi, ini ada ilmu, teknologi, dan seni. Ini tuh memiliki peran penting yang saling melengkapi untuk membentuk peradaban Islam yang seimbang dan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Terus ini ada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan mulai dari masa awal, yaitu pada abad ke-7 hingga ke-8. Ini pertama, ini ada Al-Quran dan hadis mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu. Ya, sebagai contohnya itu ada di surat Al-Alaq, wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, ayat 1 hingga ayat 5, yaitu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, yaitu Iqra, bacalah. Karena Nabi dulu itu adalah orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Terus yang kedua itu ada Baitul Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan yang didirikan di Baghdad pada abad ke-8 sebagai pusat penerjemahan karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Jadi waktu itu Islam sudah mendunia, alhamdulillah Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan habis itu yang ketiga ada pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Yaitu beliau ini sangat-sangat mendukung adanya perkembangan sains. Dan di situ pada abad itu, pada masa kekhalifahan itu tuh adalah masa golden age-nya umat Islam. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan hebat Islam yang muncul pada saat itu, yang lahir pada saat itu, yaitu ada Al-Khwarizmi sebagai bapak Al-Jabar, ada Ibnu Sina, kedokteran, fisika itu dari Al-Biruni, dan ini teknologi diciptakan oleh Al-Jazari. Itu beliau menciptakan mesin otomatis dan robot pada awal bukunya. Itu pada kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyat, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pengaruh Islam dengan teknologi terhadap dunia. Islam dengan teknologi tentunya memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Pengaruh Islam dengan teknologi terhadap dunia yaitu karya-karya ilmu muslim diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi dasar Renaissance di Eropa. Sistem angka Arab 0-9 menggantikan angka Romawi di seluruh dunia. Rumah sakit modern, observatorium, dan universitas pertama Al-Qarawiyyin di Maroko berasal dari dunia Islam. Islam pernah menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan yang mempengaruhi dunia. Warisan para ilmuwan muslim masih relevan hingga kini dan semangat untuk ilmu dalam Islam tetap menjadi inspirasi bagi kemajuan sains modern.
Selanjutnya ada pengaruh teknologi dalam kehidupan umat beragama Islam. Teknologi di sini memungkinkan masyarakat mengakses segala informasi yang ada. Pengaruh teknologi digital seperti internet memungkinkan umat Islam dapat mengakses segala bentuk informasi keagamaan. Seperti halnya sekarang, masyarakat dapat mengakses Al-Quran secara online dan pembelajaran agama Islam di internet. Jadi mereka bisa fleksibel, jadi Al-Quran bisa dibawa di mana saja, bisa diakses melalui internet. Selain itu, kita juga bisa melihat dakwah secara online melalui platform yang sudah disediakan. Ini tentunya sangat memudahkan kita jika ingin lebih dalam mempelajari agama Islam. Selain itu juga, internet memiliki pengaruh negatif yang dimana terdapat konten-konten yang bisa menyesatkan umat Islam. Tentunya di sini kita harus berpikir kritis dan memastikan kebenaran informasi yang ada. Lalu selanjutnya ada fase kemunduran abad ke-14 sampai 18 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran iptek dan teknologi Islam. Di antaranya tertutupnya pintu ijtihad, yaitu dominasi pemikiran tradisional dan penolakan terhadap inovasi, serta interpretasi baru dalam ilmu agama dan pengetahuan secara umum, menghambat perkembangnya pemikiran kritis dan eksplorasi ilmiah. Selanjutnya ada kemerosotan ekonomi. Pelemahan perdagangan, krisis ekonomi, dan hilangnya sumber daya finansial yang mendukung kegiatan ilmiah turut berkontribusi pada kemunduran iptek. Yang ketiga ada kemerosotan moral dan kepemimpinan. Gaya hidup mewah para penguasa dan kurangnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan kesejahteraan rakyat melemahkan semangat untuk kemajuan. Lalu selanjutnya ada bercampurnya unsur khurafat dan tahayul. Melemahnya pemahaman agama yang benar menyebabkan masuknya praktik-praktik bid'ah, khurafat, dan tahayul yang menghambat pemikiran rasional dan ilmiah. Pengetahuan teknologi pada masa ini seperti kondisi alam yang kering, wabah penyakit, kelemahan, kepemimpinan, dan konflik internal antar gereja Islam menyebabkan kemunduran Islam dalam bidang iptek. Nah, di sini bangsa Eropa memanfaatkan kesempatan ini dengan menerjemahkan karya-karya Islam, menemukan jalur baru melalui laut, dan merevolusi industri sehingga Eropa memimpin perkembangan ilmu. Selanjutnya ada fase kebangkitan abad ke-19 sampai sekarang. Nah, pada abad ke-19, dunia Islam mulai mengalami tekanan dari pengaruh Barat, baik secara militer, politik, maupun intelektual. Hal ini mendorong para pemimpin Muslim untuk mereformasi sistem pendidikan tradisional agar dapat bersaing dengan kemajuan Barat. Seperti halnya ada sekolah modern yang didirikan Turki Utsmani dan Mesir, serta kurikulum mereka mulai memasukkan sains dan teknologi. Selanjutnya ada abad ke-20. Setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak negara Muslim seperti Mesir, Indonesia, Pakistan merdeka dari penjajahan. Fokus utama mereka adalah membangun bangsa dan pendidikan, yang dimana mereka menganggap ini sebagai kunci dari pembangunan. Selanjutnya ada pada abad ke-21, inovasi dan teknologi tinggi. Nah, abad ke-21, pendidikan Islam mengalami transformasi besar dengan masuknya teknologi digital seperti e-learning dan AI. Lembaga pendidikan Islam mulai memperkenalkan platform daring ini untuk pembelajaran yang lebih modern dan terbuka, seperti universitas seperti IUM di Malaysia dan Universitas Islam Madinah menarik pelajar dari berbagai negara dan menjadikan pendidikan Islam berskala global. Untuk pembahasan selanjutnya ialah seni, dimana kalau kita lihat seni secara general ataupun secara sederhana, itu adalah cara seseorang untuk mengekspresikan suatu perasaan ataupun bahkan pikiran serta pandangan hidupnya melalui berbagai bentuk, entah itu melalui gambar, suara, gerak, kata-kata, ataupun bahkan media lainnya. Nah, biasanya seni itu hadir sebagai bentuk komunikasi yang dapat menyentuh rasa serta keindahan bagi seseorang. Nah, biasanya ciri-ciri dari seni itu biasanya mengandung unsur-unsur keindahan ataupun nilai-nilai estetika. Yang kedua, bersifat ekspresif ataupun komunikatif. Dalam artian, seni itu bersifat menyampaikan. Nah, yang ketiga, bisa dinikmati secara indrawi. Dalam artian, seni itu bisa dapat kita dengar, lihat, ataupun bahkan dapat kita pegang secara langsung. Nah, contohnya ada seni lukisan, lagu, film, tarian daerah, puisi, ataupun lain sebagainya. Nah, seni itu juga dapat menjadi sesuatu bagi seseorang yang melihatnya menjadi terharu, gembira, bahkan
dapat merasa terhubung dengan satu sama lain yang lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, namun kalau kita lihat seni dalam perspektif Islam itu agak sedikit berbeda, di mana seni dalam Islam itu dipandang sebagai sarana untuk mengingat Tuhan kita, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan dan memperindah kehidupan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariat yang ada. Nah, jadi kalau dalam Islam itu, seni itu tidak hanya sekedar indah ataupun sebagai nilai estetika, tetapi juga sebagai muatan nilai spiritual dan etika. Nah, di dalam Islam, seni ini itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama di antaranya itu yang pastinya tidak mengusir unsur-unsur syirik, maksiat, ataupun bahkan pornografi. Serta menghindari penggambaran makhluk hidup secara detail, terutama dalam bentuk seni rupa dan patung. Dan yang ketiga, mendorong kepada kebaikan dan kebesaran Tuhan, serta dijadikan sebagai media dakwah, pendidikan, ataupun penyucian jiwa. Contohnya, kalau dalam Islam itu ada seni kaligrafi, yakni seni menulis huruf Arab, yang biasanya itu memuat ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, arsitektur Islami, contohnya kayak Masjid Nabawi dan Taj Mahal. Nah, yang terakhir yaitu seni ukir geometris dan motif floral atau RSQ pada ornamen masjid-masjid tertentu. Dan adapun contoh lain sebagainya yang banyak. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh hasil penemuan seni dan manfaat seni seperti kaligrafi, pola geometri, arsitektur, dan arabsku. Langsung saja saya bahas dari yang pertama, yaitu yang pertama adalah girih. Pola geometri yang rumit dan indah. Apa sih girih itu definisinya? Girih itu pola geometri yang digunakan untuk menghias bangunan. Pola ini ditemukan pada abad ke-15 di negara Persia. Yang menarik dari pola ini dibuat menggunakan prinsip matematika dan algoritma. Jadi, pola ini bukan cuma sekedar hiasan, tapi juga hasil pemikiran ilmiah. Pola girih bahkan berkontribusi dalam perkembangan ilmu aljabar yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim bernama Al-Warizmi. Salah satu contoh nyata dari penerapan girih ini adalah Masjid Al-Nasir Al-Mulk di Iran. Cahaya yang masuk lewat kaca berwarna menciptakan pantulan pola cahaya yang indah di lantai dan di dinding, yang semuanya berpola geometri. Yang kedua adalah kaligrafi Kufi, seni menulis yang bernilai spiritual. Kaligrafi Kufi adalah gaya tulisan Arab berbentuk kotak dan tegas ditemukan di kota Kufa, Irak pada abad ke-7. Gaya ini dipakai untuk menstandarisasi penulisan Al-Quran supaya penyebaran bisa konsisten ke seluruh dunia Islam. Artinya, bukan cuma seni, tapi punya fungsi religius dan komunikasi. Contohnya adalah Quran Blue dari negara Tunisia abad ke-9 yang memperlihatkan betapa indahnya dan sakralnya seni tulisan dalam Islam. Yang ketiga adalah geometri. Saat matematika menjadi seni. Dalam Islam, geometri bukan cuma urusan hitung-hitungan, tapi jadi cara untuk mengekspresikan keindahan tanpa harus menggambar makhluk hidup atau apa ya yang disebut itu realism gitu. Itu di Islam itu dilarang. Dengan melalui pola-pola simetris dan berulang, seniman muslim bisa menunjukkan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa matematika bisa menyatu dengan seni dan spiritualitas. Yang keempat adalah arsitektur. Peradaban Islam menghasilkan banyak inovasi arsitektur seperti kubah atau dome, lambang keagungan, dan ruang terbuka luas, menara atau minaret,
tempat azan dikumandangkan. Lengkung tapal kuda bentuk khas yang unik dan simbolik. Yang menarik, bangunan masjid juga memperhatikan fungsi dan kenyamanan seperti ventilasi dan penyesuaian arah kiblat. Contohnya, Masjid Cordoba di negara Spanyol terkenal dengan lengkung tapal kudanya. Masjid Sultan Ahmed Blue Mosque di negara Turki punya kubah megah dan tata ruang simetris. Arsitektur ini juga gak cuma indah ya, tapi juga spiritual dan ramah lingkungan. Yang kelima adalah arabesque, pola tak terbatas yang simbolis. Arabesque sendiri itu gaya seni yang pakai pola-pola tumbuhan atau tanaman dan garis yang berulang. Ditemukan sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi yang berkembang di dunia Islam sebagai bagian dari seni dan arsitektur. Pola ini menghindari gambar makhluk hidup dan justru menggambarkan sifat Tuhan yang tak terbatas dan tidak bisa diwakili secara visual. Jadi, fungsinya bukan hanya untuk hiasan, tapi juga mengandung makna spiritual yang dalam. Punya peran yang sangat besar dalam perkembangan Islam. Teknologi dan ilmu digunakan untuk menyebarkan agama dan membangun masyarakat. Seni seperti kaligrafi, geometri jadi cara mengekspresikan keindahan dan spiritualitas tanpa melanggar ajaran agama atau tanpa menggunakannya namanya realism. Arsitektur Islam juga menunjukkan bahwa bangunan bisa fungsional sekaligus penuh nilai religius dan estetika. Tapi ingat, teknologi juga harus digunakan secara bijak karena walaupun memudahkan, bisa juga menyesatkan. Kalau tidak disaring dengan baik, intinya Islam itu mendorong kita buat terus belajar, mencipta, menjaga nilai keindahan serta kebenaran. Pendidikan adalah kebutuhan dasar untuk semua manusia dan menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa. Mungkin bagi sebagian orang, keterbatasan adalah jurang. Kan tetapi bagi sebagian orang lain, itu justru merupakan awal untuk menuju terang. Nah, di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya umatnya itu didorong untuk terus belajar dan memahami apa yang ada di alam semesta ini. Dan itu bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan itu juga tetapi dianggap sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pengembangan UTEK itu harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk mencari kebenaran dan memahami apa yang menjadi ciptaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.